Halo pemirsa setia manhwa, selamat datang di channel Kaizenzu, channel yang membahas alur cerita berbagai manhwa terbaru dan terupdate. Melanjutkan chapter sebelumnya, kali ini Shin memperlihatkan Shadow yang telah berada di depan gua yang merupakan sarang dari bos monster Warlord. Bosnya ada di dalam gua. Semua mobs telah dibasmi oleh anggota timku, tetapi kami tidak mampu mengalahkan bosnya, aku akan membawamu masuk. Shadow lalu mulai berjalan mengikuti arahan dari wanita yang berada di depannya itu. Setelah beberapa saat berjalan akhirnya wanita itu menunjukkan di mana posisi bos monsternya. Akhirnya sampai, bos monsternya berada tepat di bawah sana. Lalu diperlihatkan sebuah bos monster yang memiliki bentuk sebuah pohon yang dikelilingi oleh asap yang sangat beracun. Shadow lalu memberikan 100 hari lifespan tradable kepada wanita itu sesuai janjinya sebelumnya. Shadow lalu mengingat kembali bahwa, kerusakan dari racun jenis ini bisa Deka hindari, maka skill Shadow Stealth akan sangat berguna. Namun di tengah lamunan Shadow, tiba-tiba wanita itu mengatakan bahwa, ada sesuatu yang perlu ku peringatkan padamu. Sebenarnya ini adalah jebakan, begitu kau mulai bertarung, mereka akan segera datang untuk membunuhmu. Namun Shadow berkata bahwa itu bukan masalah besar bagi dirinya. Mereka memintaku untuk pura-pura menghadang mereka dalam rencana ini, lalu memanfaatkan kesempatan itu untuk mendekatimu. Dan akhirnya mencari kesempatan untuk menyelidiki identitas aslimu di dunia nyata. Mendengar cerita itu, Shadow cukup terkejut dengan rencana yang cukup kejam itu. Wanita itu melanjutkan bahwa, aku juga dipaksa, aku ingin memberitahu kebenarannya, agar kau bisa membalas orang-orang yang ada di belakangku. Mereka mengancamku di dunia nyata, aku berharap mereka juga mati. Shadow lalu bertanya siapa saja orang-orang yang berada di belakangnya. Wanita itu lalu menjelaskan bahwa mereka adalah Dong Fangxian, It di dalam gamenya adalah Xian Yun. Katanya dulu pernah dibunuh olehmu sekali. Sare lalu mencoba mengingat sesuatu dan akhirnya menemani bahwa mereka adalah orang-orang yang awalnya mencoba merebut bos Golden Ghost Ship dariku, lalu mencoba memberiku skill book sebagai tanda permintaan maaf. Wanita itu lalu kembali berbicara dengan sedikit panik, Shadow, kalau kau bisa membunuh Song Fei, kau pasti bisa membunuh dia juga kan? Aku akan terus terang padamu, kau tidak boleh mengkhianatiku, sebaiknya kau singkirkan Dong Fangxian, kalau tidak kau akan celaka. Shadow lalu berpikir bahwa mereka merencanakan sebuah rencana yang kekanak-kanakan, bahkan di kehidupan sebelumnya aku belum pernah dengar soal orang ini. Mungkin dia sudah terbunuh di awal game. Shadow lalu memilih untuk menghadapi bos terlebih dahulu. Shadow lalu mulai terjun dan menghilang di udara sambil mengatakan kepada wanita itu, untuk tetap pura-pura mengikuti rencana mereka, dan biarkan orang-orang mereka datang, sisanya serahkan padaku. Setelah Shadow terjun menuju bos monster, wanita itu mencoba untuk menghentikan Shadow, tunggu sebentar. Abis sudah, Shadow itu benar-benar cuma pergi untuk mati. Dulu Dong Fangxian membawa 3 tim, total 18 orang, untuk melawan bos ini, dan semuanya tewas dalam setengah menit. Efek racunnya terlalu mematikan, mereka bahkan tidak bisa mengurangi 5% HP bos. Shin lalu memperlihatkan Shadow yang telah hampir mencapai bos monster itu. Namun wanita itu masih menganggap sekuat apapun Shadow ini, menghadapi serangan racun yang menyerang tanpa pandang bulu, dia tetap akan mati. Aku harus cari cara untuk kabur. Shadow lalu langsung menggunakan skill Graceful Liberation. Namun monster itu mencoba melindungi dirinya dengan mengeluarkan sebuah aura merah yang melingkari dirinya sendiri. Namun Shadow merespon hal itu dengan mengaktifkan skill Slit Throat. Shadow lalu mencoba untuk langsung menerjang ke arah monster itu dari atas. Instan Shadow Slash, Shadow berhasil menebas monster itu dengan sangat sadis, serta Shadow yang menghasilkan damage yang sangat mengerikan. Hal itu membuat monster itu langsung kehilangan lebih dari setengah HP-nya. Wanita itu yang melihat HP monster langsung berkurang sangat banyak hanya dengan satu skill dari Shadow sangat terkejut. Apa? Satu skill bisa menguras 2/3 darah bos tingkat gold. Lebih dari 80.000 damage. Dia ini masih manusia atau tidak? Namun Shadow memilih untuk kembali ke atas dan kembali berada di samping wanita itu karena skill yang digunakan untuk menghindari racun masih cooldown. Namun di sisi lain, Shadow juga sengaja melakukan itu untuk menarik kelompok Dong Fangxian agar keluar dari persembunyiannya.
Dan benar saja, kelompok Dongfang langsung menyerbu ke dalam gua setelah mengetahui Shadow sudah mulai menghadapi bos monster. Mereka lalu mencoba menerobos semua yang menghalangi sesuai dengan apa yang dikatakan wanita Teddy. Shadow yang dalam mode stealth hanya tidak mengira bahwa mereka adalah orang-orang sebelumnya yang punya masalah dengan Shadow, namun sekarang malah bergabung dengan kelompok Dongfang Xian. Namun Shadow meragukan wanita tadi karena dengan kekuatan orang-orang ini, apakah kekuatan tempur wanita itu benar-benar sekuat itu? Ada lebih dari 10 orang menyerbu masuk, apa dia benar-benar bisa menahan mereka? Namun dengan cepat, wanita itu mengeluarkan sebuah perisai yang memancarkan sebuah cahaya emas yang sangat terang, menandakan bahwa itu adalah item tingkat gold. Shadow yang melihat itu, akhirnya mengerti kenapa wanita itu disuruh berpura-pura melawan pasukan itu. Itu karena pertahanan sekuat ini, di tahap awal hampir tidak ada yang bisa menembusnya. Shadow lalu berpikir bahwa kemungkinan besar bahwa wanita ini mendapat blessing dari Ancient God di luar sana, lalu berhasil membuka treasure chest. Shadow lalu mulai melirik anggota Dongfang sebagai tanda bahwa Shadow siap membasmi mereka dengan sangat kejam. Dan benar saja, Shadow lalu menggunakan instant Shadow Slash dan berhasil mengenai seluruh kelompok Dongfang dengan sangat telak. Sebelum sempat bereaksi, kelompok Dongfang harus menerima kenyataan bahwa mereka berhasil dihabisi oleh Shadow sendiri dan hanya memerlukan satu skill saja. Curse of Blooming Flower. Bunga kematian sekali lagi muncul, dan kali ini Shadow menggunakan skill ini untuk membunuh pasukan Dongfang dan menyerap seluruh lifespan mereka. Melihat Shadow membantai dengan begitu mudah, wanita itu sangatlah terkejut. Terlalu mengerikan, satu skill saja bisa membunuh begitu banyak orang, dan bunga apa ini sebenarnya? Untung aku mendengarkan saran dari Dongfang Xian, kalau tidak aku mungkin akan mati mengenaskan seperti Song Fei dan orang-orang ini. Wanita itu lalu meminta Shadow untuk menjadikan dirinya sebagai temanya. Shadow, tambahkan aku sebagai teman ya, kalau ada kesempatan aku akan memberitahu lokasi Dongfang Xian yang sebenarnya. Namun yang tidak disangka, tiba-tiba wanita itu menawarkan Shadow jika Shadow membutuhkan layanan spesial, maka Shadow bisa datang mencarinya, sambil mengeluarkan ekspresi malu-malu wakakak. Wanita itu bahkan akan memberikan layanan gratis khusus untuk Shadow selamanya. Emang rezeki gak kemana wakakak? Shadow tentu saja tidak tertarik dengan hal itu, bahkan Shadow pernah diajak juga oleh Qian Shishi namun Shadow menolaknya apalagi ini wakakak. Shadow lalu kembali melompat ke bawah untuk mengeksekusinya bos monster yang sudah sekarat. Shadow langsung menebas monster itu dan berhasil membunuhnya. Anda telah membunuh Plague Warlord level 10 tingkat gold, Anda mendapatkan sejumlah poin XP, Anda mendapatkan 7 poin evolusi, Anda mendapatkan 555 hari lifespan tradable. Setelah menyerap bos ini, Shadow berkata bahwa puluhan orang tadi bahkan lifespannya tidak sebanyak bos ini. Sudah begini, bukannya tenang membasmi monster, malah keluar cari gara-gara, pantas saja mati. Shadow lalu menoleh dan menemukan bahwa wanita itu belum juga meninggalkan tempat itu. Kau belum juga pergi. Namun wanita itu langsung menjawab bahwa tidak ada apa-apa, dirinya akan segera pergi. Dia lalu mengucapkan selamat tinggal pada Shadow seperti biasa. Shadow lalu menggunakan skill Greedy Hand untuk melipat gandakan hadiah dari bos monster itu. Setelah berhasil menggunakan skill itu, Shadow terkejut karena dia menemukan bahwa ada skill book assassin yang sudah lama tidak dia lihat, dan akhirnya keluar sekarang. Moment of Absolute Darkness Platinum level Assassin type skill, mengeluarkan cahaya gelap dari pedang di tangan, membuat semua musuh dalam jangkauan menjadi buta, cooldown 60 detik, level yang dibutuhkan 10, jangkauan 20 meter, durasi dasar 10 detik, semakin tinggi atribut mental target, durasi semakin pendek. Mendapatkan skill ini, Shadow sangatlah senang membutakan, hebat. Shadow lalu langsung mempelajari skill ini. Asalkan musuh dibutakan, meskipun aku tidak dalam keadaan stealth, aku tetap bisa memicu damage 2 kali lipat dengan begini. Bahkan jika bos punya level anti-stealth yang tinggi, itu tidak akan mempengaruhi efisiensi damageku lagi. Dan ini menjadi penutup untuk video kali ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya guys, sebagai bentuk support buat gua biar selalu semangat buat konten. Dan buat yang mau ngasih saran bisa tulis di kolom komentar. See you dan sampai jumpa di video selanjutnya.